memulai karir di tahun 1990 ya di Bank Niaga waktu itu, melewati berbagai macam keadaan ekonomi, sempat mengalami masa kemasan saya bilang sih untuk obligasi, terutama surat utang ya yang pendek-pendek tuh. Satu instrumen saham itu cukup beresiko dibandingkan dengan surat utang ya. Karena harganya bergerak cepat dan naik turun. Mungkin kita lebih berani mengambil resiko di pasar obligasi ya. Kita menjadi market maker juga, padahal jarang sekali sebenarnya sekuritas yang mau menjadi market maker. Memang susah-susah gampang karena kalau obligasi itu ada berbagai macam resiko ya kita bilangnya yang mungkin tidak terlihat di. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan saya bersama dengan COO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo. Oke, kita akan membahas tentang investasi dan pasar obligasi bersama dengan Presiden Direktur dari PT Bina Arta Sekuritas, Bapak Adi Indarto Hartono. Makasih Pak Adi udah datang ke Bareksa nih. Sama-sama. Pak Adi ini sangat terhormat. Kita yang terhormat Pak. Pak Adi ini salah satu senior ya di pasar obligasi ini 30 tahun pengalaman ya Pak ya. Mungkin bisa ceritain dulu Pak pengalaman di pasar obligasi Indonesia ini seperti apa sih dari dulu sampai sekarang gitu. Iya, kayaknya dulu 30 tahun, Bapak legend sekali. Saya kayak masih ciwik-ciwik gitu. Baru lahir ya. Umurnya udah tua dong berarti. Cuman berarti ilmunya udah banyak banget nih Bapak. Ya, mungkin saya dulu memulai karir di tahun 1990 ya di Bank Niaga waktu itu, melewati berbagai macam keadaan ekonomi, sempat mengalami masa kemasan saya bilang sih untuk obligasi, terutama surat utang ya yang pendek-pendek tuh. Dari cara kita menarik dana dari masyarakat itu cukup dengan mengeluarkan surat pernyataan hutang dari emiten, kemudian bisa laku dijual. Dan pada tahun 1998 menabrak tembok besar gitu ya dengan krisis ekonomi, mendadak semua surat hutang itu default gitu ya. Dan kemudian ada recovery, di situ juga muncul berbagai macam instrumen, terutama untuk merestructure hutang-hutang bank. Kita dulu mengenal yang adanya namanya exchange offer dari berbagai macam bank di Indonesia yang dijamin oleh pemerintah, yang cukup laku dijual kepada investor luar negeri. Kemudian melewati juga tahapan di mana ada yang dari fisik menjadi scriptless. Nah itu cukup meningkatkan banyak sekali volume transaksi yang diciptakan. Sampai sekarang ini muncul berbagai macam instrumen, walaupun sebenarnya bisa dibilang dulu itu surat hutang kalah populer dengan saham ya, instrumen saham. Tapi sekarang ini mungkin agak terbalik nih. Kita bisa lihat dari data reksadana, jumlah investor yang berinvestasi di surat hutang fixed income fund ya, itu melebihi dari investor yang di saham ya. Jadi kira-kira jatuh bangunnya udah generasi ya Pak. Tapi berarti maksudnya tuh sekarang tuh kenapa tuh Pak yang surat hutang akhirnya jadi kembali lebih populer dibandingkan saham? Kan masa kemasannya waktu sebelum krisis kemudian sempat jadi nggak terlalu dikenal ya Pak. Mungkin hanya yang pemainnya hanya institusi atau bank aja yang main ke yang beli obligasi ya Pak. Namun sekarang saat ini termasuk retail melalui baik beli langsung obligasi negara ataupun
beli melalui reksadana untuk bisa beli obligasi baik negara maupun korporasi ini kenapa nih Pak? Apa karena memang ada hal yang dari fixed income tuh itulah kelebihan dari instrumen fixed income Pak? Saya rasa gini, satu instrumen saham itu cukup beresiko dibandingkan dengan surat utang ya, karena harganya bergerak cepat dan naik turun. Belum lagi ada beberapa nasabah yang sangat nyaman dengan pendapatan tetap ya, kayak misalnya bahkan ada beberapa instrumen saham yang di restructure menjadi pokoknya dibagi hasil setiap jadi kayak fixed income ya Pak? Ya betul. Dan ternyata instrumen itu kan akhirnya yang mencoba membuat fix, instrumen saham dibuat fix, itu ternyata sangat banyak yang gagal bayar atau gagal memberikan imbal hasil yang benar gitu ya. Sedangkan fixed income juga banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya resiko tidak gagal bayarnya sangat rendah. Juga punya jatuh tempo yang pasti, jatuh tempo pasti akan dibayar gitu ya. Korporasi juga sudah mulai melihat banyaknya investor yang mau masuk ke pasar obligasi. Mereka juga menjadi issuer yang tetap melakukan beberapa kali issuance ya. Begitu jatuh tempo mereka keluarin lagi. Jadi terutama finance company itu kan perusahaan finansial kayak bank gitu pembiayaan Pak. Ya. Dan pembiayaan ya. Ya. Itu kan mereka juga sangat berharap bahwa mereka bisa terus-menerus menjadi penerbit ya, karena ada jatuh tempo, diterbitin lagi, bahkan ada yang memberikan jangka waktu yang pendek, yang sangat populer buat reksadana ya, karena menjadi money market yang tentunya resikonya sangat rendah ya kalau jadi money market. Oke, nah itu kalau Binarta ini kan cukup lama juga ya di industri ini gitu. Nah terus apa sih kunci suksesnya gitu loh bisa bertahan hingga saat ini gitu? Ya mungkin kita lebih berani mengambil resiko di pasar obligasi ya. Kita menjadi market maker juga, padahal jarang sekali sebenarnya sekuritas yang mau menjadi market maker karena kita tidak mempunyai dana pihak ketiga ya. Sehingga ada keterbatasan kemampuan kita untuk memegang obligasi. Di mana kalau misalnya sudah mencapai jumlah tertentu akan mengurangi dana kita untuk yang bisa digunakan untuk menyelesaikan transaksi yang lainnya, transaksi saham, transaksi obligasi yang lainnya gitu. Jadi ya harus pintar-pintar untuk mengelolanya ya, yang berapa banyak yang bisa ada di portfolio kita, berapa banyak yang harus cepat-cepat kita jual lagi ke pasar. Itu sih sebenarnya kuncinya. Jadi memang yang di saat sekuritas lain pilihnya saham gitu ya Pak, Binarta akhirnya memilih pasar yang lain, yang obligasi yang ternyata sekarang juga jadi populer gitu Pak. Nggak cuma saham, sekarang obligasi itu udah mulai orang pegang. Ya benar. Sebenarnya alternatif aja dalam arti memang sebagian besar sekuritas itu mempunyai transaksi dalam saham. Mungkin ada sebagian kecil sekuritas itu di obligasi. Jadi kita melihatnya ini pangsa pasarnya untuk Binarta jauh lebih menarik daripada kita harus bertempur di hanya pasar saham aja gitu. Dan tentunya sebagai perusahaan sekuritas kita mencoba untuk mempunyai produk-produk lain gitu loh selain yang ada sekarang gitu loh, saham obligasi. Nanti ada misalnya
produk derivatif, kita juga akan tertarik gitu karena kita berusaha untuk mendiferensiasi produk kita. Gitu. Ya itu juga memang jadi salah satu faktor ya kenapa Bina Arta juga menjadi partner kami di Bareksa untuk dalam hal transaksi obligasi di pasar sekundernya dan juga membantu di sisi primary. Ya karena kami melihatnya Bina Arta cukup fokus nih di sisi surat utang, jadi karena kan memang terkait dengan ini ya Pak, ketersediaan produknya juga, ketersediaan obligasinya jika ingin dibeli oleh investor gitu kan, itu juga jadi satu key itu. Kalau bukan pemain di obligasi pasti belum tahu tuh seluk-beluknya ya Pak, cari barangnya seperti apa. Ya, memang susah gampang karena kalau obligasi itu ada berbagai macam resiko ya kita bilangnya yang mungkin tidak terlihat di pasar saham, tapi tetap aja ada resiko walaupun berbeda. Pasar saham juga beresiko karena pergerakan harganya. Pasar obligasi juga ada resiko. Fluktuasi harga juga. Fluktuasi ya ada, kemudian ada default risk ya. Itu juga satu masalah yang besar kalau ada terjadi default gitu. Dan kita berusaha untuk menjaga portfolio kita supaya yang terpilih lah yang masuk dalam portfolio itu sehingga kita bisa tawarkan kepada investor obligasi yang menurut kita resiko dari defaultnya itu kecil. Juga manage outstandingnya dalam arti kalau kita udah jualan satu nama cukup banyak, ya kita mungkin akan mengurangi jualan itu terus-menerus gitu loh. Iya. Mendiversifikasi. Iya, tapi memang sekarang tuh kalau yang saya lihat ya Pak, kenapa jadi orang juga jadi lebih memilih untuk jadinya ke instrumen yang isinya basisnya obligasi surat utang, karena ya ini kalau ternyata dilihat saham saat ini kan juga memang tidak bisa dipungkiri ya, banyak emiten yang melakukan IPO, menerbitkan saham, ternyata secara fundamental kurang kuat, akhirnya jadinya jadi sahamnya tidak bergerak dan sekarang kan malah masuk ke dalam list yang bisa saja ditutup gitu karena udah ada inian pasar yang baru. Sebenarnya kalau sisi obligasi kan nggak ada rating ya Pak, ada rating dan dia kalau misalkan sampai default tuh ini namanya tuh udah jadi akan kena, istilahnya kan kayak kalau misalkan sama kayak kita lagi ambil kredit aja, kredit rumah, begitu adalah satu macet, nggak cuman bank saya pinjam satu, saya pinjam di bank A, tapi semua bank tuh jadi tahu dan saya kalau mau minjem lagi udah jadi susah, saya mau jadi berbisnis lagi jadi susah. Nah itu kayaknya mungkin itu juga jadi satu faktor penting ya Pak, kalau yang saya lihat sekarang nih Pak, makanya orang jadi pilih surat utang aja deh, jadi lebih kelihatannya tuh lebih secure, lebih punya pegangan dibandingkan dengan saham. Ya, kalau kita lihat kan gini, surat hutang ada credit risk, ya. Tapi kalau misalnya ada nasabah yang takut dengan credit risk, bisa aja ambilnya surat hutang negara, yang resiko kreditnya nol kita bisa bilang ya. Apakah tidak ada resiko sama sekali? Ada. Pergerakan suku bunga misalnya, ya kan, itu bisa mempengaruhi harga, bisa naik atau turun. Jadi itu termasuk sebagian resiko. Cuma kalau resiko harga biasanya penurunan atau kenaikannya tidak akan signifikan ya. Kalau kredit kan bisa mendadak tidak laku sama sekali gitu loh. Pada dasarnya semua instrumen itu ada di capital market, ada resikonya lah. Akhirnya nasabah yang sangat misalnya takut terhadap resiko harusnya memilih yang resikonya kecil sekali. Tapi kalau yang berani karena misalnya mereka sudah cukup diversifikasi, sudah mempunyai cukup dana, bisa ambil yang lebih beresiko. Kira-kira begitu. Jadi ada penempatannya lebih misalnya ada yang bagian yang resikonya lebih tinggi, lebih sangat rendah resikonya.
Dan bisa jadi bahkan mereka akan pilih juga saham gitu, Betul, karena resikonya betul. jauh lebih tinggi juga. Betul. Gitu. Pak Adi, tadi Bapak sebutkan keuntungan-keuntungan dari investasi obligasi gitu ya, termasuk passive income, terus ada diversifikasi produk macam-macam gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana sebagai point of view investor nih, tips and trick atau strategi investasi di pasar obligasi? Ya, dengan obligasi pun sebenarnya ada berbagai macam produk yang resiko rendah, sangat rendah, resiko menengah, resiko tinggi. Bisa dibilang kalau kita ambil yang pendek, resikonya sangat rendah karena dengan tidak berapa lama kita akan menerima pembayaran kembali ya dari apalagi yang kita ambil itu pemerintah punya. Kemudian ada resiko yang tengah-tengah, misalnya yang 5 tahun, atau misalnya ada yang lebih beresiko lebih tinggi lagi yang lebih panjang dari 5 tahun ya, ada 10 tahun, 20 tahun. Bahkan pemerintah punya surat hutang ada yang 30 tahun. Kenapa kita bilang yang panjang itu lebih beresiko? Karena sensitivitas terhadap pergerakan suku bunga ya. Jadi kalau yang makin panjang, bunganya naik misalnya 0,5% itu berarti kalau yang 10 tahun itu bunganya naik 5% gitu. Seakan-akan harganya turun 5%. Jadi sangat sensitif terhadap pergerakan bunga. Selain itu kan tentunya ada obligasi korporasi yang memang secara credit risk ada risiko pembayaran dan juga ada risiko pergerakan suku bunga ya, tapi dengan obligasi korporasi biasanya bunganya lebih tinggi, ya kan. Jadi ada kemungkinan returnnya lebih tinggi. Berikut juga tentunya resikonya lebih tinggi ya. Jadi mungkin bisa dilakukan penempatan pembagian di mana kita ambil yang risiko rendah, kemudian lebih medium risk ya, atau yang sangat risiko. Atau bahkan kita bisa ambil nanti kalau kita lihat saham sebenarnya juga lebih beresiko daripada obligasi. Tapi untuk diversifikasi ya kita sebaiknya memilih berbagai macam instrumen. Jadi kita nggak taruh di satu tempat aja, tapi di berbagai macam instrumen itu bisa mengurangi resiko akhirnya. Kayak misalnya, investasi di emas. Itu juga diversifikasi yang kita bisa lakukan sebenarnya. Pak, tapi berarti tadi kalau dari sisi obligasi kan artinya kalau yang semakin pendek gitu ya Pak durasi waktunya, jadi artinya semakin less risk lah, resikonya lebih kecil dibandingkan yang jangka panjang. Nah, tapi buat ekspektasi imbal hasilnya gitu ya Pak, itu kan berarti kan dia sangat sensitif terhadap suku bunga. Berarti tuh biasanya kalau saya misalkan berekspektasi, saya ngerasanya saya nggak mau yang resikonya tinggi, saya mau yang resikonya rendah. Nah, resiko rendah itu sebenarnya seberapa besar sih Pak perbedaannya dengan suku bunga acuan gitu? Itu biar jadi acuannya kami lah para investor kalau mau beli surat utang. Karena kan kita nggak tahu surat utang tuh berapa sih Pak setahunnya rata-rata, apakah 5% ataukah 7% ataukah 8% gitu. Itu yang ya di pasar kita ada yang memberikan patokan atau reference rate-nya ya, terutama Bank Indonesia itu mengeluarkan kayak 7 hari swap rate Bank Indonesia. Ya, yang orang mungkin orang awam kenal BI rate lah ya Pak. Ya. Nah itu jadi patokan karena kita bisa bilang seharusnya yang paling rendah segitu tuh 6%. Misalnya sekarang ini 6%. Seharusnya yang paling rendah adalah 6%. Tapi tentunya bisa bergerak di sekitar situ gitu loh. Tergantung jangka waktu dari surat hutangnya gitu. Tapi kalau setahun pasti kebanyakan dekat-dekat situ. Nah, ada lagi alasan kenapa yang 1 tahun itu
kita anggap resikonya lebih rendah, selain tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan suku bunga, kita bisa nunggu nih sampai jatuh tempo, ya kan? Sehingga kemungkinan kita mengalami kerugian terhadap pergerakan harga sangat kecil kalau misalnya jatuh temponya pendek. Itu makanya yang pendek itu kita nilainya selalu resiko rendah. Dimana kalau yang panjang, kalau kita mau nunggu kan mungkin bertahun-tahun nih gitu loh. Kemungkinan kita nggak bisa tunggu selama itu. Dan kalau akhirnya harus kita jual, tentunya akan ada pergerakan harga nih, tergantung saat itu berapa sih reference rate-nya gitu. Bisa naik, bisa turun. Tentunya naik turun itu mencerminkan resiko sebenarnya. Berarti artinya kalau pendek mungkin kisarannya 0,5-1% dari suku bunga acuan gitu ya Pak? Ya. Kalau panjang bisa sampai beda berapa? Bisa 3 gitu Pak potensinya? Bisa sampai nggak sampai 3 ya. Mungkin sekitar 1% bisa, tergantung jangka waktunya. Tapi sebenarnya kita nggak ngelihat ini ya, nggak ngelihat apple to apple. Kenapa? Karena reference rate BI itu cuma 7 hari ini. Sedangkan yang kita bilang yang paling resiko rendah itu yang sekarang ada tuh 1 tahun. 1 tahun. Ya, jadi bayangkan kita membandingkan 7 hari dengan 1 tahun. Nah, tentunya ada apa? Nggak pasti sama rate-nya. Pasti ada perbedaan karena 1 tahun dibanding 7 tahun kan juga lumayan lama gitu ya, perbedaan waktunya. Berarti artinya ya selalu kalau kita mau beli surat utang ataupun reksadana berbasis surat utang, reksadana pendapatan tetap, lihatnya ya benchmarknya adalah BI rate-nya di berapa gitu ya Pak. Itu yang menjadi patokan dasar kita lah. Nah yang kedua Pak, kalau tadi dikatakan ini sangat sensitif banget sama suku bunga. Ini tips Bapak kan udah tahu pasar obligasi dari masa keemasan turun dan sekarang balik lagi ke masa keemasan. Gimana tuh Pak caranya kita belinya? Jadi apakah pada saat suku bunga naik justru ya udahlah kita tunggu aja, atau saat belinya nanti suku bunga turun, atau gimana tuh Pak? Kalau boleh kasih tips Pak, bocoran nih, bocoran berinvestasi obligasi. Jadi kan sebenarnya pernyataan bahwa bunga akan turun itu sudah lama kita dengarnya kan. Dari mungkin kalau kita bilang ada dua bank sentral yang berperan di Indonesia. Satunya Bank Sentral Amerika, satunya BI. Ya, Bank Indonesia. Karena begitu Bank Sentral Amerika melakukan action, pengaruhnya kepada kurs rupiah kita terhadap US dollar ya, dan bisa dibilang BI itu sedikit banyak harus menetapkan tingkat bunga sesuai dengan kursnya. Jadi kalau kita lihat tahun lalu misalnya, sudah dari tahun lalu inflasi kita tuh sekitar 3%, tapi BI justru tahun lalu tuh menaikkan suku bunga gitu. Karena waktu itu kurs rupiahnya dalam tekanan, jadi terpaksa dinaikkan. Sedangkan kalau kita lihat obligasi, begitu bunga naik, itu selalu harganya turun. Jadi kita selalu bilang bahwa musuhnya pemilik obligasi adalah kalau bunganya naik. Ya. Sedangkan kalau kita lihat suku bunga, penentunya apa sih? Salah satunya inflasi gitu. Kita lihat inflasi Indonesia kok 3% doang. Kenapa bunganya harus 6,25 gitu? Tahun lalu sebelum BI rate dipotong kan 6,25 gitu. Berarti besar kan ya? Itu pengaruh Central Bank Amerika sebenarnya gitu. Karena Central Bank Amerika pada saat itu naikkan suku bunga sehingga dolarnya tertekan. Tapi kalau kita lihat dari arah inflasi, mestinya bunga Indonesia turun, ya kan? Nah, buat
saya nggak masalah kita mau lihatnya suku bunga di Amerika atau di Indonesia akhir-akhirnya akan mengikuti gitu loh. Jadi begitu Fed turunin, kemungkinan BI juga akan turunin, akan mengikuti inflasi. Tapi tidak akan, mestinya seharusnya secara teoritis tidak akan lebih rendah dari inflasi kita gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya investor pada saat bunga tinggi harusnya membeli. Iya. Karena begitu bunganya rendah, harga akan naik, Iya. ya kan? Karena harga akan berbanding terbalik dengan tingkat return imbal hasil ya. Imbal hasil makin tinggi, harganya makin rendah gitu. Begitu imbal hasilnya turun, harganya naik gitu. Jadi timingnya buat saya saat ini masih tetap boleh beli gitu, karena Belum ketinggalan ya Pak? belum. Masih ada ruang. Masih gitu. ada ya? Nggak ketinggalan kereta gitu ya Pak? Masih ada ruang antara inflasi dengan tingkat suku bunga Iya, kita iya. gitu. Iya. Dan kita juga lihat kalau referensi ke Federal Reserve-nya Amerika kan itu akan ada beberapa kali lagi penurunan, walaupun timingnya ya kita nggak bisa pastikan. Iya. Tapi memang udah ada pembicaraan kayak gitu ya. Harus sering-sering membaca mengenai Iya. tingkat bunga gitu Iya, iya, iya. Kira-kira begitu. Pak, tapi kalau sepanjang sejarahnya Bapak ini 30 tahun, pernah nggak sih Pak ada anomali suku bunga turun tapi pasar obligasi misalnya katakan nggak naik gitu atau nggak kemana-mana, atau sebaliknya suku bunga naik, pasar obligasinya nggak turun malah tetap di atas Pak? Kalau naik atau turunnya tidak ekstrim, biasanya ada beberapa obligasi yang tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan suku bunga gitu. Kalau kita bilang kayak FR atau obligasi pemerintah biasanya sangat sensitif. Tapi kalau kita bilang obligasi korporasi itu tidak sensitif gitu loh. Jadi walaupun kemarin itu ada penurunan bunga dari Bank Indonesia dari 6,25 ke 6%, itu tidak berarti bahwa obligasi korporasi itu terbang harganya. Jadi memang ada beberapa obligasi yang sangat sensitif, beberapa obligasi kurang sensitif. Tapi kalau misalnya bunganya terus turun, kemungkinan juga baru kena ya Pak. Oke. Kalau itu tadi strateginya. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang harus dihindari nih bagi investor retail gitu dalam berinvestasi obligasi, apa itu Pak? Yang paling kita takutin sebenarnya default risk ya. Karena default risk itu bisa bilang investasi kita tidak kembali lah gitu. Sedangkan kalau interest rate risk ya memang ada penurunan harga atau tapi sampai jatuh tempo pasti balik ya Pak. Betul. Jadi masih bisa diatasi. Tentunya default risk itu paling sangat penting untuk dipantau, dan terkadang kita walaupun satu obligasi itu mendapat rating bagus ya, misalnya minimum A gitu ya, atau A+, bisa aja mendadak dinyatakan default, gitu. Karena kadang-kadang nggak semua aktivitas perusahaan itu termonitor dengan baik, ya. Sehingga di situ ada risiko. Memang kalau mau sangat aman, ya tentunya obligasi korporasi juga ada yang di rating AAA ya, gitu. Tapi ada kompensasinya, bunganya lebih rendah. Gitu. Jadi ya itu yang paling penting sih, default risk-nya yang harus dipantau bisnisnya ya Pak. Oke, itu. Nah, terus bagaimana dengan obligasi pemerintah? Karena kan kita tahu sekarang contohnya ada selain FR ada seperti ORI gitu ya, sifatnya tradable gitu, bisa diperdagangkan di pasar sekunder gitu. Nah, kalau yang obligasi ini nih, menurut Bapak prospeknya ke depan gimana sih untuk harganya gitu ya? Kalau ORI itu begitu penerbitan di sekunder pasti
naik atau Nah, iya, turun itu tuh, Pak? gimana tuh? Belum tentu. Jadi tergantung set bunganya di berapa gitu. Jadi kalau set bunganya di bawah atau jadi seperti saya bilang, reference dari bank BI rate itu kan sebenarnya 7 hari punya rate gitu. Iya, Sedangkan kita menggunakan itu untuk benchmarking semua obligasi, mau panjang mau pendek, tinggal ditambahin beberapa persen ininya apa premium di atas BI rate ya. Nah, kadang-kadang keluarnya itu di bawah misalnya rate market. Jadi sebenarnya ini kita bisa monitor gitu loh. Rate market berapa sih dari harga-harga obligasi di pasar sekunder. Ya. Anggaplah misalnya 2 tahun punya, misalnya ori ya 2 tahun akan keluar. Nah, kita monitoringnya pasar sekunder obligasi yang 2 tahun, obligasi pemerintah ya, yang 2 tahun berapa sih gitu loh. Nah, itu kita jadikan referensi misalnya. Ini akan terjadi transaksi di sini gitu loh. Nah, kalau diterbitkannya di bawah itu kuponnya, kemungkinan akan turun gitu loh. Tapi ini selama tidak ada pergerakan tingkat bunga. Tapi kalau ada pergerakan tingkat bunga, bisa aja bergerak lagi harganya. Apalagi kan kita tahu nih BI barusan menurunkan tingkat bunga. Iya. Nah, ini yang kita lihat cukup menarik untuk pembeli-pembeli ori. Yang sekarang ya, Pak? Iya, karena kalau misalnya ini tidak akan berhenti di sini, memang kan kalau nggak salah SR sama ori itu beda 5 basis ya. Iya. Ori lebih rendah 5 basis, mungkin karena sudah diketahui bahwa bunganya udah turun. Ya. Nah, tapi karena kita melihat bahwa sebenarnya inflasi kita tuh cukup rendah, kemungkinan bahkan bulan lalu deflasi kalau nggak salah. Ya. Jadi ada kemungkinan masih ada ruangan lagi nih untuk tingkat bunga turun, tergantung Amerikanya gitu loh. Dan juga mungkin tingkat kurs rupiah terhadap dolar ya. Kalau misalnya stabil, bahkan sebenarnya kemarin ini cenderung rupiah menguat ya. Saya justru merasa bahwa mungkin aja akan ada penurunan bunga lagi gitu loh dari Bank Indonesia. Nah, ini tentunya akan sangat baik buat investor pembeli ori karena tingkat bunga yang dikeluarkan saat ini kan jauh di atas mungkin berapa 6,4 ya. Jadi ada 0,4% premium di atas BI rate gitu. Nah, kalau BI rate-nya turun, tentunya ini harganya akan naik. Gitu. Apalagi iya karena fixed rate juga kan. Ya artinya ya, ada kesempatan ya Pak, kalau yang pembeli ori atau SR yang kemarin sudah selesai, kalaupun dia mau jual di secondary ada kemungkinan naik kalau misalnya suku bunganya beneran turun lagi nih Pak dari BI. Betul. Bahkan sebenarnya kita waktu SR itu penutupannya sebelum BI rate turun. Hari yang sama ya. Iya. Tapi begitu BI rate turun, banyak yang balik lagi tanya ke kita, masih bisa jualan nggak? SR-nya tutup pagi-pagi jam 10 tutup, BI rate-nya berubahnya setelah jam makan siang. Gitu. Jadi, nah dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya tingkat bunga itu sangat penting ya, krusial gitu loh buat investor obligasi. Jadi kalau ada penurunan tentunya akan sangat baik buat investor-investor ori ini. Iya, dan itu Pak, jadi sekarang investor Bareksa jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan kayak ori, SR, mau dijual ke secondary, karena tadi kan ada potensi seperti itu ya Pak, karena kami sudah kerja sama-sama Bina Arta, jadi bisa tuh kita jual. Jadi kalau misalkan investor Bareksa ada yang mau jual, karena kami sudah kerja sama Bina Arta, bisa ada bisa dijual. Ya, mungkin mereka ngelihatnya berapa tahun belakangan ini, 2 tahun terakhir kali ya, harganya kok turun terus. Iya, tapi kalau sekarang ini kayaknya trennya akan berubah ya Pak. Trennya mungkin kebalik nih. Ini bocoran nih berarti nih trennya. Tapi kalau misalnya memang investor yang beli di pasar primary gitu, mau jual lewat Bina Arta gitu, itu pasti ada yang beli atau kita gimana? pasti beli. Dan kita bahkan bisa settle hari yang sama gitu. Hari yang sama, dan kalau misalnya nasabahnya
withdraw dananya hari yang sama sebelum jam 3 itu hari yang sama diterima di rekening mereka gitu. Iya. Jadi kita senantiasa jadi standby buyer ya kita bilangnya atau market maker. Jadi untuk menambah kenyamanan nasabah yang mau misalnya menggunakan dananya setelah menjual obligasi ORI atau SR. Tapi jangan yang non tradable ya kita. Iya. Itu lah, jadi makanya kenapa kami kerjasama sama Pak Adi nih, karena jadinya buat keuntungan kelebihan nasabah Bareksa yang tadinya kalau jual ORI sama SR nggak pasti ada yang beli. Kalau nasabah Bareksa sekarang jadi kita pasti ada yang beli gitu ORI sama SR. Liquid juga gitu ya, bisa jadi liquid. settle gitu. Ya, kita ada kerjasama ini. Iya. Terus kalau permintaan ORI ini sendiri ya, kan memang pembeli di pasar primary itu kan memang retail gitu ya. Tapi kalau institusi itu apa mereka juga tertarik dengan instrumen ORI ini gitu? Karena mereka tidak boleh beli di pasar perdana ya. Jadi mereka tidak ada sebagai pembeli pertama. Tapi begitu lock-up periodnya sudah lewat, itu biasanya pembelinya justru institusi. Institusi ya. Ya. Dan di kita pun begitu. Kita selama lock-up itu kita nggak bisa bertransaksi. Begitu lock-up-nya selesai, nasabah ada sebagian jual, bahkan ada juga yang malah beli lagi gitu loh. Iya. Ya, karena harga kita usahakan sangat sangat selisih harganya sangat kecil gitu loh. Di kita itu sekitar 1% untuk yang di atas 1 tahun, tapi kalau di bawah 1 tahun 0,5%. Gitu. Jadi kompetitif gitu ya Yeah. buat investor juga. Wah, menarik banget. Jadi siapa nih yang belum beli obligasi gitu ya? Mungkin terakhir nih dari Pak Adi, pesan-pesan buat investor yang belum beli atau udah beli gitu, untuk meyakinkan nih gimana investasi ini Ya, kalau menarik di gitu. fixed income tuh menarik ya sih Pak. Karena pasti balik. Ya, apalagi kalau kita bilang ORI itu sebenarnya instrumen sangat aman dari segi credit risk ya. Dan juga pendek, ya kan. Apalagi mereka punya satu pembayaran kupon itu setiap bulan, itu jarang sekali ada loh obligasi yang dibayar setiap bulan. Paling pendek aja 3 bulan ya obligasi korporasi. Kalau kita ngomong FR itu 6 bulan sekali tuh dibayar, ya kan. Jadi hasil reinvestnya nggak maksimal Pak. Iya. Tapi kalau yang ORI, SR itu setiap bulan kita Terima ya Pak. Iya. Jadi paling tidak nasabah udah terima lagi kuponnya, dan itu kuponnya itu bisa direinvestasikan gitu. Kalau mau diinvestasikan yang lebih agak beresiko juga nggak apa-apa gitu. Ya kan? Itu saya lihat sangat populer karena pembayaran bulanan itu. Kalau misalnya FR 6 bulan lumayan panjang ya. Iya, benar. Benar. Jadi ada passive income ya, dan bisa di-reinvest lagi. Oke, menarik banget. Mungkin ada tambahan Mbak Putu? Cukup. Udah banyak banget nih kita insight dari diskusi hari ini gitu ya. Makasih banyak buat Pak Adi udah datang ke Bareksa. Oke, itu tadi diskusi kita kali ini. Semoga memberikan insight buat teman-teman smart investor. Saya undur diri dan sampai jumpa di podcast Bareksa Insight berikutnya. Bareksa Insight.